Anda kembali menyaksikan program One on the Spot, Pak Ustadz. Kita sudah bahas banyak hal ya, tapi mungkin yang berkaitan dengan era saat ini masih soal generasi muda juga. Ini kan generasi muda ini suka menggunakan sosial media ya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan dari menggunakan sosial media ini membuat mereka membanding-bandingkan diri dengan yang lain gitu. Jadi ada rasa iri hati, dengki dengan orang lain. Bagaimana cara mengatasi itu, Pak Ustadz? Banyak orang menyadari bahwa ketika diberikan kesusahan, terus sepinya kerjaan, ya, dan ekonomi yang udah mulai menipis, itu adalah sebagai sebuah ujian. Tapi jarang sekali manusia ada yang menyadari bahwa banyaknya kerjaan, ekonomi yang mulai meningkat, dan juga popularitas yang semakin luas, itu merupakan ujian yang lebih berat dibanding ujian kesusahan itu. Maka saya beritahu bahwa yang paling penting tuh kita bersabar dalam dua keadaan itu. Dan banyak manusia sebenarnya nggak lolos dalam yang kedua ini gitu loh. Sehingga ketika dia mendapati satu masa, kok lagi tiba-tiba sepi kerjaan, dia iri sama orang lain. Yeah. Saya sering beritahu juga bahwa Nabi Muhammad SAW tuh kasih tahu nggak boleh iri sama manusia kecuali dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang dikaruniakan harta kekayaan, dan dengan harta kekayaannya dia rajin membantu orang lain bersedekah. Yang kedua adalah orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran atau ilmu agama, lalu dengan ilmu agama itu nanti dia akan mengajarkan orang tentang kebaikan. Nah itu boleh iri sama dua orang ini aja, selain itu nggak boleh iri. Kenapa? Karena iri itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan manusia di atas muka bumi. Dan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah yang bernama iblis. Saya sering berbicara juga tentang takdir, bahwa apapun yang akan datang kepada kita, jodoh, pekerjaan, rezeki, semuanya itu nggak akan pernah bisa luput dari kita. Dan nggak akan pernah salah gitu. Kita cuma diminta sama Allah adalah sabar gitu loh. Rezeki kita nggak akan mungkin berkurang. Kalau terlambat datang, iya kata Nabi, itu disebabkan dosa yang kita buat. Dosa yang kita buat, maksiat yang kita buat itu menyebabkan rezeki kita datang terlambat. Obatnya satu, ya udah taubat aja, minta maaf sama Allah. Jadi kuncinya itu tidak boleh iri hati dan juga bersabar. Betul, jangan iri hati. Pokoknya saya sering pakai bahasa-bahasa anak muda. Coba lo iri hati nih sama orang. Kira-kira sifat iri lo itu berubah jadi saldo nggak? Enggak. Jadi saldo, ya kan nggak jadi saldo M-Banking atau ATM gitu kan, nggak berubah kan? Lo iri juga bisa bikin lo tenang nggak, hidup lo jadi baik? Enggak kan? Ya udah, dari sisi hati nggak ada ini, pahala lo nggak dapet, malah dosa. Dari sisi ke dunia lo nggak dapet juga, walah apaan yang lo cari gitu. Ketika seseorang ingin mulai berubah begitu dari kehidupan dulu yang kita sebutlah mereka menjalani masa lalu yang kelam, apa saran Pak Ustadz terhadap orang-orang itu ketika ingin memulai dan juga agar konsisten begitu ke depannya? Ya. Saya sering memberitahu cerita tentang Nabi Muhammad SAW tuh kasih satu semacam kayak kode isyarat gitulah. Ada cerita orang kan yang telah Nabi SAW pernah ceritakan orang yang pernah membunuh 99 orang kan. Ya. Lalu ketika dia datang kepada seorang ahli ibadah, dia bilang, saya mau tobat, saya udah bunuh 99 orang. Terus kata orang ahli ibadah ini, nggak mungkin kamu diampuni sama Allah, dosa kamu tuh udah keterlaluan. Akhirnya dia kesel, dia bunuh satu orang itu lagi. Akhirnya jadi genap 100. Ya kan? Tapi dia tetap pengen tobat, gimana sih? Saya udah capek gitu buat dosa kayak gini. Akhirnya dia datang ke satu orang ahli ilmu yang bilang, kamu pasti diampuni sama Allah. Selama kamu nggak berbuat syirik, Allah pasti ampuni kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu pindah ke kampung orang baik. Tinggal bersama dengan orang-orang baik. Jadi Nabi SAW tuh beri isyarat begitu. Akhirnya dia berjalan ke kampung baik. Di kampungnya di yang buruk itu, dia berjalan menuju kampung baik. Qadarullah di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka malaikat azab ngambil ini roh dia, mau dibilang ini mau diazab dia. Kata malaikat rahmat, enggak, dia udah bertaubat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kirim lagi satu malaikat dan bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan mana jarak tubuhnya itu lebih dekat dengan kampung yang baik atau kampung yang buruk. Akhirnya pas berada di tengah-tengah, Allah kirim angin ditiup tubuhnya itu ke arah ke kampung yang lebih baik. Jadi malaikat rahmat yang punya hak sama dia sampai dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi artinya di situ, dari cerita itu, memang ini ceritanya tentang bab tobat, pengampunan Allah, tapi di situ ada isyarat dari Nabi. Kalau kamu mau jadi orang yang baik, pindah kampung, hijrah sana gitu. Jangan tinggal, dan teman-teman saya itu terbukti gitu. Beberapa teman-teman saya nggak tinggal lagi di daerah Manggarai, dan mereka udah bersih sama narkoba. Dan mereka nggak main sama hal kayak gitu. Dan saya udah membuktikan itu, dan benar.
Apa yang diceritain Nabi itu isyarat. Karena saya dapat dari guru-guru saya begitu. Jadi syaratnya orang itu mau tobat benar-benar mau meninggalkan kehidupannya, dia harus tinggalin circle-nya dia tuh. Pindah Orang-orang ke terdekatnya. lingkungan yang Iya. baik. Harus pindah demi kemaslahatan dia gitu loh. Demi kebaikan dirinya dia. Nggak usah dia mikir lu so asik lu sekarang apa segala macam, enggak. Karena saya sering melihat orang dalam penjara ketika orang berada dalam kesusahan, toh teman-teman itu nggak ada yang bantu juga. Iya. Kalau misalnya ada yang berkata, nanti sajalah tobat, ditunda dulu deh, masih panjang nih kayaknya. Apa yang bisa Pak Ustadz sampaikan? Iya, saya bilang aja kalau misalnya nanti malam kamu meninggal dunia, apa yang akan terjadi kira-kira? Yang kehidupan kamu mau kayak orang lagi main judi online, gimana kok susah banget judi online? Saya bilang gini, kamu main judi online, pernah nggak terpikir kamu nih ya, kalau misalnya kamu mati dalam keadaan megang HP lagi main judi online tiba-tiba gitu misalkan, Iya. indah gak tuh akhir hidup kamu? Kamu mau tuh meninggal dalam keadaan, saya bilang mohon maaf, dalam keadaan hina seperti itu, mau nggak? Iya juga ya Pak ya. Ya iya, jangan. Coba kita bikin cerita indah akhir hayat kita tuh kayak apa? Meninggal lagi baca Al-Quran, meninggal lagi sujud, meninggal lagi sedekah, meninggal lagi silaturahmi, meninggal lagi nolongin hewan, kayak nolongin kucing, kayak apa. Bikin cerita yang indah akhir hayat hidup kita. Mau nggak kepikir nggak sama kamu? Lagi makan narkoba kamu, tiba-tiba malaikat Israel ambil nyawa kamu. Takut tuh biasanya Iya, kalau bener. dikasih tahu begitu. Cobalah kamu renungin, mau kayak gimana cerita akhir hidup kamu di dunia ini. Dan itu ngikutin kebiasaan hidup kamu loh, saya bilang begitu. Jadi semuanya balik lagi ke diri sendiri. Yang Bener. bisa nyelamatin diri kita sendiri adalah Iya diri memang. kita sendiri. Ya, Pak Kan Ustadz, Allah ya? Subhanahu Wa Taala salah satu ayat yang membuat saya tuh berubah pola pikiran. Tadinya saya masuk penjara, saya berpikir bahwa saya udah nggak punya masa depan lagi. Di dalam salah satu ayat Al-Quran yang kurang lebihnya, ya kan Allah Subhanahu berfirmannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya sendiri. Jadi artinya sampai ke definisi satu orang manusia aja, nggak akan pernah bisa dirubah nasibnya kecuali dia mau ada keinginan mau merubah. Nah banyaknya orang ini nggak punya keinginan, Betul. cuma mau punya angan-angan, pengen ceritanya tuh indah. Gue berhenti di umur segini, ntar gue dapet duit tabungan, ke kampung aja gue bikin rumah yang gede, bikin peternakan. Dia cuma hidup dalam dunia hayalan aja, nggak mau dihidup di dunia praktek gitu. Tapi tidak mau bertindak begitu ya? Iya, nggak mau berniat benar-benar ngelakuin hal itu untuk merealisasikan hal itu gitu. Oke, jadi itu yang mungkin harus didorong untuk bisa menemukan keinginan diri Iya sendiri. betul, harus ada tekad kuat memang. Baik, Pak Ustadz, sekarang kita mau bicara soal LGBT, sesama jenis begitu Pak Ustadz. Kalau dengan situasi dunia saat ini, itu sudah menjadi tabu di beberapa tempat begitu Pak Ustadz. Kalau Anda bagaimana melihatnya? Kalau saya sih melihat, saya banyak juga melihat waktu di dalam penjara tuh beberapa yang punya case seperti itu ya. Tapi saya melihatnya begini loh, memang terkadang ada orang, dia mungkin memang bisa mengatakan, tapi kan bukan maunya kita. Iya, kalau dia memang punya aib seperti itu dan dia sembunyikan saja untuk dirinya dia, dalam Islam tuh mentolerir hal itu gitu. Artinya dia harus punya perbaikan akan hal itu. Tapi yang permasalahannya kadang-kadang kan dia ini mendakwahkan gitu loh. Ya. Memberitahu tentang penyimpangan ini kepada banyak manusia dan mengajarkan manusia hal itu. Dan itu yang nggak bolehkan dalam Islam. Ketika kamu, iya kok gue punya penyimpangan ya, nauzubillah gitu, kepada suka sama jenis. Ya udah cari tahu gimana. Islam memberitahu cara taubatnya bagaimana gitu. Dan kalaupun memang masih sedang berjuang begitu, simpen buat diri kamu sendiri aib itu. Simpen, cukup simpen. Jangan pernah mengajarkan hal itu kepada banyak khalayak orang. Karena itu sudah beda bab lagi. Kalau dalam itu artinya kamu memberitahu penyimpangan terhadap banyak manusia. Dan dalam Islam itu hukumnya dosa besar. Karena begini Pak Ustadz, di media sosial itu ada beberapa sosok figur-figur yang memang dengan terang-terangan gitu, terbuka menjelaskan soal penyimpangan seperti itu. Ada juga yang mungkin laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan dengan berkata bahwa saya ini laki-laki tapi feminin begitu, atau sebaliknya begitu untuk perempuan. Kalau Anda melihat fenomena seperti itu di media sosial, bagaimana Pak Ustadz? Nah itu yang sangat disayangkan ya, bahwa sebuah penyimpangan itu apabila sudah mulai terbiasa diperlihatkan, jadi seperti ditoleransikan Ya, gitu betul. sama manusia. Maka ada baiknya kita yang kayak begitu kita harus memberikan nasihat, berikan nasihat, dan kita harus mendoakan orang tersebut agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Dan pihak-pihak yang berwenang yang punya andil dalam hal itu, seperti misalkan pemilik stasiun televisi atau
pemilik platform digital apapun itu gitu kan, media sosial, itu dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang orang itu beritahu kepada orang lain, penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana dia akan mendapatkan juga pahala apabila ada orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di platformnya dia. Ya. Gitu loh. Jadi itu akan menjadi dosa jariah yang akan bahaya nanti di hari kiamat gitu. Jadi ada baiknya hal-hal yang kayak gitu jangan pernah ditampilkan gitu. Karena bisa merusak generasi setelah kita gitu, kasihan gitu. Iya. Kalau seandainya penyimpangan itu ditoleransikan gitu, nggak ada nanti ini manusia ini ya berjalan dengan khalayak ramai yang akan melestarikan kehidupan bumi ini. Dan juga yang paling berat, kalau azab Allah Subhanahu wa taala turun, bahkan yang orang yang baik pun itu akan kena juga. Gitu. Dia akan bawa-bawa bala bencana tuh kepada orang-orang yang baik juga gitu. Itu kan repotnya gitu loh. Orang yang baik-baik hidupnya nggak salah apa-apa harus kena musibah dan bala bencana juga karena sebab dosa-dosa yang dilakukan manusia itu. Di tengah pergaulan yang bebas saat ini Pak Ustadz, bagaimana kemudian bisa mendorong generasi muda untuk bisa tetap menjaga imannya? Itu dia yang paling penting. Saya selalu mengatakan sebuah hadis Nabi SAW tuh, almar'u ala dini khalili. Seorang tuh akan mengikuti agama temannya. Jadi akan bersama agama temannya, artinya orang yang paling dekat sama kita, istilahnya bestie kita nih, yang satu circle sama kita, ini akan memberikan pengaruh baik atau buruknya kehidupan kita. Ya. Jadi maka kita harus perhatikan benar. Terkadang memang orang yang senantiasa ngajarin kita kebaikan temen tuh, bercandanya tuh nggak masuk kadang. Nggak asik lah di tongkrongan gitu. Tapi dia nih orang-orang yang sebenarnya menyebarkan kebaikan loh buat kehidupan kita gitu. Walaupun di sisi lain, orang-orang yang senantiasa membawa keburukan kepada kehidupan kita malah justru lebih kok enak bercandanya ya, gue lebih nyambung nih sama dia. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia membawa kebinasaan dalam hidup kita. Coba bayangkan. Dibandingkan orang yang senantiasa mengajak kita kebaikan, meskipun orang itu tuh nggak relate sama kehidupan kita. Tapi pada akhirnya kita akan melihat, seiring tumbuhnya usia kita itu, kita akan melihat bahwa ya udah ternyata semua yang kita jalanin itu cuma masalah pola pikir kita yang dulu, keburukan kita ikutin terus nggak ada manfaatnya ternyata gitu. Ya. Terakhir Pak Ustadz bisa kasih pesan untuk generasi muda di luar sana, apa pesan Pak Ustadz? Buat generasi anak-anak muda ya teman-teman sekalian, bahwa jangan pernah berpikir bahwa usia kita ini masih panjang gitu. Kan banyak jadi pelajaran buat kita bahwa yang tua meninggal dunia, yang muda meninggal, bahkan bayi yang lahir ataupun masih dalam kandungan pun banyak meninggal dunia. Artinya kita nggak tahu. Jangan bikin hidup kita, akhir hidup kita dalam kehinaan. Artinya meninggal dalam keadaan buat dosa, buat maksiat, nauzubillah min dzalik. Mari kita perbaiki kehidupan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Mudah-mudahan ya dengan memperbaiki kita hubungan kita dengan Allah, janji Allah tuh pasti hidup kita akan jadi jauh lebih baik. Semua permasalahan hidup kita akan diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala selama kita memperbaiki kehidupan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Jaga sholat 5 waktu ya bagi laki-laki, usahakan untuk berjamaah. Bagi perempuan jaga sholat 5 waktunya ya. Itu insya Allah pasti akan memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz Jojo. Ya. Ini kisah inspiratif dari Pak Ustadz Jojo ini tentu menjadi bukti nyata, bukti hidup bagi kita semua bahwa masa lalu kelam ini bisa berubah menjadi masa depan yang memiliki secercah harapan tergantung bagaimana kita ingin berbalik arah. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah meluangkan waktu dalam program One on One. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian program One on One on the Spot. Terima kasih, semoga bermanfaat pemirsa. Sampai jumpa.